Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok C akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi berbasis risk assessment pada audit manajemen sistem atau AMS yang menggunakan kerangka kerja ISO 27005 dan juga COVID 2019 di perusahaan XYZ. Lalu di sini ada anggota dari grup C. Yang pertama ada Davin Aksanidra, terus ada Muhammad Nazario dan juga Raden Rehan. Masuk ke latar belakang yang dimana audit sistem informasi berperan penting dalam mengevaluasi kesesuaian proses, meningkatkan manajemen risiko, memperkuat kontrol internal, serta mendukung tata kelola organisasi. Dalam perkembangannya, implementasi audit manajemen sistem atau AMS membantu digitalisasi proses audit agar lebih efektif dan terintegrasi. Namun, penggunaan AMS juga memiliki risiko keamanan karena sistem memproses berbagai data sensitif organisasi. Ancaman siber seperti ransomware dan kebocoran data dapat menyebabkan gangguan operasional, kerugian finansial, serta proses pemulihan yang memerlukan waktu cukup lama. Kondisi tersebut menjadikan keamanan data sebagai salah satu ancaman global utama, sehingga organisasi perlu menerapkan manajemen risiko keamanan informasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan standar ISO 27005 untuk memproses analisis risiko dan juga COVID 2019 sebagai pedoman penerapan kontrol keamanan informasi guna meningkatkan perlindungan aset teknologi informasi serta keamanan sistem audit organisasi. Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama bagaimana hasil identifikasi 24 risiko keamanan pada audit manajemen sistem XYZ menggunakan kerangka ISO 27005. Lalu yang kedua, bagaimana integrasi klasifikasi data dan riwayat uji kerentanan dalam menentukan kriteria konsekuensi serta kemungkinan risiko. Lalu yang ketiga, apa saja kontrol yang efektif untuk memitigasi risiko kategori tinggi dan sangat tinggi pada Departemen Audit. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana pemetaan risiko tersebut mendukung deteksi dini terhadap ancaman siber seperti ransomware dan serangan zero day. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai dan memetakan tingkat risiko pada aset perangkat keras, perangkat lunak, manusia, serta data di Departemen Audit XYZ. Yang kedua, mengembangkan skema penilaian risiko yang lebih akurat melalui kategorisasi sensitivitas data dan frekuensi pemeriksaan kerentanan sistem. Yang ketiga, ada memberikan rekomendasi kontrol keamanan konkret, termasuk pelatihan, kesadaran keamanan, dan pendefinisian peran tanggung jawab personal. Lalu yang terakhir, yang keempat, meminimalkan dampak kerugian finansial dan operasional akibat insiden kebocoran data melalui strategi mitigasi dan yang dinamis. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama itu ada audit sistem informasi merupakan proses evaluasi untuk menilai efektivitas pengelolaan teknologi informasi dalam organisasi. Audit ini bertujuan memastikan bahwa teknologi informasi mampu mendukung proses bisnis secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, audit sistem informasi membantu organisasi mengidentifikasi berbagai risiko seperti kegagalan sistem, kesalahan pemrosesan data, penyalahgunaan akses, dan ancaman keamanan informasi. Ruang lingkup audit mencakup pengendalian akses pengguna, keamanan sistem, pengelolaan data, aplikasi, serta infrastruktur teknologi informasi. Proses audit dilakukan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi pengendalian, hingga penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan, guna meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informasi organisasi. Lalu ada pendekatan penilaian risiko atau risk assessment. Dalam penelitian ini mengacu pada standar ISO 27005. Standar ini dipilih karena menyediakan panduan manajemen risiko keamanan informasi yang bersifat komprehensif, interaktif, dan fleksibel. Sesuai dengan standar ini, penelitian risiko bertujuan untuk membantu organisasi memahami kebutuhan keamanan sekaligus membangun sistem manajemen keamanan informasi atau yang bisa disingkat dari SMKI yang terukur. Berdasarkan ISO 27005, terdapat dua pendekatan utama dan dalam identifikasi risiko.
Yang pertama ada event-based approach, yang dimana itu adalah penilaian tingkat tinggi yang berfokus pada identifikasi skenario strategis dan sumber risiko terhadap tujuan organisasi. Pendekatan ini cocok untuk analisis makroskopis dan lanskap ancaman secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada asset-based approach. Itu adalah penilaian mendalam yang digunakan untuk membangun skenario operasional. Hal ini melibatkan identifikasi detail aset, ancaman, dan kerentanan secara spesifik pada setiap aset informasi. Metodologi ini menjamin bahwa setiap langkah mitigasi yang diambil memiliki dasar analitis yang kuat, mulai dari penetapan konteks hingga perlakuan resiko. Lalu selanjutnya yaitu adalah pengendalian sistem informasi, yang dimana itu merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan organisasi untuk memastikan sistem informasi berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Dalam audit teknologi informasi, pengendalian berperan penting untuk menjaga integritas data, melindungi aset teknologi informasi, serta meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan sistem. Pengendalian sistem informasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu general control yang mencakup pengamanan infrastruktur, pengelolaan akses, dan operasional sistem, serta application control yang berfokus pada pengendalian proses input, pemrosesan, dan output data agar informasi tetap akurat dan andal. Melalui audit teknologi informasi, auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian tersebut untuk memastikan sistem informasi mendukung tata kelola teknologi informasi dan proses bisnis organisasi secara optimal. Evaluasi pengendalian secara berkala juga penting untuk meningkatkan keamanan informasi, kualitas layanan teknologi informasi, serta keberlangsungan operasional organisasi. Selanjutnya yaitu adalah metodologi audit sistem informasi. Jadi, pada penelitian ini digunakan pendekatan audit sistem informasi berbasis risk assessment menggunakan ISO IEC 27005-2022 sebagai dasar identifikasi dan penilaian risiko, serta COVID 2019 sebagai acuan dalam penentuan kriteria audit. Objek penelitian adalah Audit Management System atau AMS pada Departemen Audit Internal XYZ. Jadi alur penelitiannya itu dimulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, penentuan ruang lingkup audit, hingga penyusunan rencana audit dan pengujian kontrol. Selanjutnya yaitu ada dasar identifikasi risiko. Pada tahap ini dilakukan identifikasi risiko pada Audit Management System atau AMS menggunakan pendekatan Asset Based Approach berdasarkan standar ISO. Pendekatan ini dipilih karena sistem AMS mengelola berbagai data sensitif sehingga identifikasi risiko perlu dilakukan berdasarkan aset yang dimiliki sistem. Proses identifikasi ini dilakukan dengan memetakan aset, ancaman, dan kerentanan yang terdapat pada sistem AMS. Dari proses tersebut diperoleh 16 aset utama dan 14 aset pendukung yang kemudian dianalisis terhadap potensi ancaman dan kerentanan yang dapat mengaruhi keamanan maupun operasional sistem tersebut. Berdasarkan hasil identifikasinya, ditemukan 18 ancaman potensial dan 19 kerentanan yang menghasilkan total 24 risiko teridentifikasi. Risiko tersebut terdiri dari kategori hardware, software, faktor manusia, serta proses bisnis dan data. Setelah dilakukan penelitian risiko menggunakan metode semi-kuantitatif berdasarkan likelihood dan konsekuensinya, diperoleh distribusi risiko yaitu 1 risiko very high, 3 risiko high, 8 risiko yang medium, 11 risiko low, dan 1 risiko very low. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa risiko pada sistem AMS didominasi oleh faktor manusia dan kelemahan prosedur operasional. Oleh karena itu, hasil risk assessment ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan ruang lingkup audit pada tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup audit atau scoping. Penentuan ruang lingkup audit dilakukan untuk menetapkan batasan dan fokus audit agar proses audit ini dapat berjalan secara lebih terarah dan efisien. Ruang lingkup audit ditentukan berdasarkan sensitivitas aset informasi, hasil risk assessment, titik eksploitasi aktif, serta potensi dampak terhadap keamanan dan operasional sistem audit management system. Berdasarkan pertimbangan tersebut, audit difokuskan pada area keamanan sistem dan kontrol akses, security awareness pengguna, manajemen insiden keamanan, serta pelaporan dan dokumentasi insiden guna memastikan pengendalian keamanan informasi pada sistem AMS berjalan secara efektif. Selanjutnya yaitu ada dasar penilaian risiko
Penilaian risiko dilakukan menggunakan metode semi-kuantitatif berdasarkan standar ISO dengan menggabungkan nilai likelihood dan consequence untuk menentukan tingkat risiko pada setiap skenario risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nilai consequence ini digunakan untuk mengukur sebesarnya dampak yang ditimbulkan terhadap organisasi, sedangkan likelihood digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan kondisi kontrol dan pemeriksaan kerentanan sistem. Hasil perhitungan risiko kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori tingkat risiko, yaitu very low, low, medium, high, dan very high, sebagai dasar dalam penentuan prioritas audit pada sistem audit manajemen sistem AMS. Nilai risiko ini untuk rumusnya yaitu nilai konsekuensi atau consequence kali nilai kemungkinan atau likelihood. Selanjutnya yaitu ada hasil penilaian risiko. Berdasarkan hasil penilaian risiko menggunakan metode sebelumnya, diperoleh total 24 risiko yang terdiri atas kategori hardware, software, faktor manusia, serta proses bisnis dan data. Distribusi tingkat risiko menunjukkan terdapat 1 risiko very high, 3 risiko high, 8 risiko medium, 11 risiko low, dan 1 risiko very low. Risiko dengan kategori high dan very high menjadi prioritas utama dalam proses audit karena memiliki potensi dampak signifikan terhadap keamanan informasi dan operasional sistem audit manajemen sistem. Selanjutnya yaitu ada hasil prioritas risiko audit. Distribusi tingkat risiko menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berada pada kategori low dan medium. Namun terdapat beberapa risiko dengan kategori high dan very high yang menjadi prioritas utama dalam proses audit karena memiliki potensi dampak paling signifikan terhadap keamanan informasi dan operasional sistem AMS ini. Risiko dengan level very high adalah R14, yaitu terkait akses sistem tanpa VPN. Risiko ini menjadi prioritas utama karena tidak adanya kontrol akses remote yang aman dapat meningkatkan potensi akses ilegal dan kebocoran data. Selain itu, terdapat 3 risiko dengan level high, yaitu R4 terkait rendahnya security awareness pengguna, R19 terkait penanganan insiden yang belum optimal, serta R22 terkait pelaporan insiden yang belum efektif. Risiko-risiko prioritas tersebut kemudian menjadi dasar dalam penentukan area audit dan pengujian kontrol pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada kriteria audit. Setelah area audit ditentukan sebelumnya, tahap berikutnya adalah menetapkan kriteria audit yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi efektivitas pengendalian keamanan informasi pada sistem AMS. Berdasarkan area audit yang telah ditentukan sebelumnya, diperoleh beberapa kondisi yang diharapkan organisasi terhadap pengendalian keamanan informasi pada sistem AMS. Misalnya pada area keamanan sistem, organisasi diharapkan telah menerapkan VPN dan multi-factor authentication untuk meningkatkan keamanan akses pengguna ke sistem AMS. Pada area security awareness, organisasi diharapkan melaksanakan pelatihan keamanan informasi secara rutin agar pengguna mampu memahami ancaman keamanan dan prosedur perlindungan data. Selanjutnya, pada area manajemen insiden, organisasi diharapkan memiliki SOP penanganan insiden keamanan yang terdokumentasi dengan jelas. Dan terakhir, pada area pelaporan insiden, organisasi diharapkan melakukan dokumentasi dan evaluasi insiden secara berkala sebagai bagian dari perbaikan pengendalian keamanan informasi. Selanjutnya ada bagian hasil pelaksanaan audit. Untuk audit ini dilakukan selama periode 5 minggu dengan metode itu menggunakan wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen SOP, dan pengujian sistem. Untuk temuan auditnya di sini ada temuan dari pengujian kontrol audit, mulai dari keamanan penggunaan internet, kesadaran pengguna, respons insiden, dan pencatatan gangguan. Untuk selebihnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk temuan audit ini ada beberapa. Dari mulai pertama itu keamanan akses. Jadi aplikasinya ini terekspos ke publik tanpa adanya sistem enkripsi menggunakan VPN dan autentikasi. Saat ini keamanan hanya menggunakan kata sandi dasar tanpa multi-factor authentication yang melanggar pedoman COVID 2019 di domain DSS 0504. Selanjutnya ada temuan dari kesadaran penggunanya. Jadi di organisasi ini tidak ada program pelatihan keamanan siber secara periodik bagi stafnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pedoman COVID 2019 untuk domain DSS 0501.
Selanjutnya ada temuan dari respon insiden. Jadi selama ini di organisasi itu penanganan insidennya tidak ada SOP yang formal. Jadi selama ini penanganan insidennya dilaksanakan menggunakan media WhatsApp antar staff. Hal ini tidak sesuai dengan COVID pada domain DSS 050, DSS 0204 dan DSS 0205. Dan temuan terakhir ada pencatatan gangguan. Jadi ini untuk lognya itu masih dicatat secara manual pada spreadsheet dan tidak terpusat. Hal ini tidak sesuai dengan DSS 0207. Dari hasil temuan tadi, kami melaksanakan analisis kapabilitas dan kesenjangan dengan menggunakan formula perhitungan, yaitu fulfillment rate itu sama dengan jumlah dari aktivitas terpenuhi dibagi dengan total aktivitas dalam level kali 100%. Nah, untuk analisis kapabilitas ini pada DSS 05 atau Managed Security Service, ini kematangannya ada di level 1 dengan target itu ada di level 3. Jadi DSS 05 ini memiliki kesenjangan atau gap sebanyak 2 level. Pada DSS 02-nya atau Managed Service Request and Incidents itu memiliki tingkat kematangan atau maturity level di level 2 dan target dari organisasi ini sendiri ada pada level 4. Sedangkan terdapat kesenjangan di situ ya sebanyak 2 level. Nah, berdasarkan hasil analisis, kami merekomendasikan tindakan yang sebaiknya diambil organisasi untuk bagian DSS 05 atau keamanan dan awareness-nya. Itu yang pertama adalah menggunakan SSL dan VPN. Ini untuk memblokir port login langsung dari IP publik dan mewajibkan jalur konektivitas yang terenkripsi VPN untuk akses jarak jauh. Hal ini tentunya akan meningkatkan keamanan dari potensi-potensi risiko break-in untuk aplikasinya. Kemudian ada autentikasi berlapis. Jadi aplikasi ini disarankan untuk menggunakan multi-factor authentication atau MFA itu untuk sistem login utama dari IMS-nya dengan integrasi token OTP dinamis atau time-based one-time password. Jadi passwordnya akan selalu tergenerate sesuai dengan jumlah loginnya. Kemudian yang terakhir ada security awareness. Jadi ini untuk para staff untuk menyusun modul pembelajaran mandiri dan mengadakan simulasi siber berkala. Itu untuk melatih dan memperkaya wawasan atau pengalaman dari staffnya itu. Selanjutnya ada rekomendasi strategis untuk domain DSS 02 atau manajemen insiden. Yang pertama dengan mengaplikasikan atau mengintegrasikan otomatisasi dari tiket kendala. Jadi dengan menggunakan platform helpdesk ticketing seperti Jira, itu akan membuat request penanganan insiden itu menjadi terpusat. Kemudian ada pembentukan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Jadi dengan mengadakan tim untuk incident response ini, itu akan meningkatkan kecepatan dari penanganan insiden dan juga merumuskan SOP rencana penanggulangan bencana. Dan yang terakhir ini ada metrik dan SLA dengan menetapkan batas waktu penyelesaian kendala yang yang ketat gitu. Jadi ada guideline sendiri dengan waktu dari penanganan risiko. Dari penelitian yang sudah dilakukan, itu kami dapat menyimpulkan bahwa evaluasi risiko ini terdapat 24 skenario ancaman dengan memilih 4 risiko prioritas. Dengan melakukan audit menggunakan pedoman COVID 2019, ini menunjukkan kesenjangan tata kelola sebesar 2 poin pada DSS 05 dan DSS 02. Dengan titik paling lemahnya itu terletak pada standarisasi prosedur dan kesadaran pengguna. Untuk saran, itu yang kami sarankan untuk Departemen Audit, segera mengalokasikan sumber daya atau resource untuk meningkatkan keamanan dan
respons dari insiden-insiden. Dan untuk administrator keamanan itu menyelenggarakan uji penetrasi secara rutin dan mendokumentasikan aturan firewall. Ini untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman dari staf dalam penanganan insiden. Mungkin sekian saja dari kami kelompok C di tugas ketiga kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.